kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Alianha dengan NIM 23011844. Saya ada Syarif dengan NIM 23111612. Saya Rafli Rahman Triyono dengan NIM 2307911. Saya Ismail Febrian dengan NIM 2306283. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang arti pengertian pendidikan. Dalam pengertian pendidikan, ada yang namanya batasan pendidikan. Batasan pendidikan ini dibagi menjadi 3, yaitu batasan pendidikan menurut para ahli, batasan pendidikan menurut ruang lingkup, batasan pendidikan menurut kedisiplinan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sebagai tuntunan untuk tumbuhnya anak-anak. Maksud dari kata dituntun yaitu untuk menuntun segala kekuatan kodrat, yang mana anak-anak ini adalah manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Pendidikan yang cocok untuk generasi muda kita yaitu disebut pedagogi, yaitu among, ngemong, yang bisa diartikan yaitu mengasuh. Yang kedua yaitu batasan pendidikan berdasarkan kedisiplinan ilmu, yaitu pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah yang artinya berdasarkan kepada kajian setiap karakteristik keilmuan dari setiap disiplin ilmu yang disembahkan terhadap pendidikan. Ada beberapa disiplin yang diutarakan, yaitu ada 5 disiplin ilmu dalam hubungannya dengan pendidikan, yaitu psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu adalah batasan pendidikan berdasarkan ruang lingkup, yaitu pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup bisa dibedakan menjadi 3, yaitu pendidikan maha luas, pendidikan luas terbatas, dan pendidikan secara sempit. Dan yang kedua yaitu pengertian pendidikan secara sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga formal. Dan yang terakhir yaitu pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan. Pengertian pendidikan maha luas maksudnya pendidikan adalah hidup, yaitu segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan hidup dan sepanjang hidup. Dalam pendidikan juga ada namanya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam pendidikan yaitu dibagi menjadi 3, yaitu makna luas, sempit, dan luas terbatas. Tujuan pendidikan dalam makna luas yaitu tujuan pendidikan yang terkandung dalam setiap pengalaman, belajar, dan tujuannya tidak terbatas. Dan tujuan pendidikan dalam arti sempit yaitu tujuan pendidikan ditentukan dari pihak luar yang terbatas pada pengembangan kemampuan tertentu, yaitu tujuan pendidikan luas terbatas. Tujuan pendidikan luas terbatas yaitu tujuan pendidikan yang mencakup tujuan-tujuan dari setiap bentuk pendidikan. Batasan pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Oke, di sini tuh ada 3 pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tirta Rahaja dan Lassulo. Mereka menyebutkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan dari sejumlah komponen yang saling berpengaruh dengan fungsinya masing-masing. Tetapi secara fungsi, komponen-komponen itu terarah pada pencapaian satu tujuan, yaitu tujuan sistem. Menurut Dede Somaria dan Pupun Nuryani, mereka mengatakan bahwa sistem adalah sekumpulan komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Elias M. Award, beliau mengatakan bahwa sistem adalah sekumpulan komponen-komponen atau subsistem yang terorganisir satu sama lain sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, kita dapat mengetahui beberapa makna yang terkandung dalam pengertian sistem. Di antaranya, yang pertama itu adanya sekumpulan atau keseluruhan. Kedua, sekumpulan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian. Ketiga, komponen atau bagian-bagian merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang keempat, komponen-komponen atau bagian-bagian mempunyai hubungan satu sama lain atau secara bersama-sama. Kelima, setiap komponen mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir, adanya suatu tujuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem terdiri dari, yang pertama, sistem dipandang dari sudut wujudnya, yang terdiri dari sistem fisik, sistem biologik, dan sistem sosial.
Yang kedua, ada sistem dipandang dari sudut asal-usulnya yang terdiri dari dua. Yang pertama, ada sistem alamiah, dan yang kedua, ada sistem buatan manusia. Lalu, yang terakhir, ada sistem dipandang dari sudut hubungannya dengan lingkungan. Ada dua, yaitu yang pertama ada sistem tertutup, dan yang kedua ada sistem terbuka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Di sini ada gambaran menurut Reja Mudia Harjo mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Yang pertama ada masukan pendidikan atau disebut dengan input yang terdiri dari informasi produk dan informasi operasional. Kemudian yang kedua ada energi atau tenaga masukan. Tenaga yang terlibat dalam pendidikan seperti tenaga kependidikan, guru, penduduk yang terlibat dalam sistem pendidikan. Kemudian ada bahan-bahan sumber bukan manusia yang terlibat dalam sistem pendidikan, seperti barang-barang produksi seperti buku, pelajaran, alat peraga, dan sebagainya. Kemudian ada penghasil nasional. Yang kedua ada transformasi yang terdiri dari komponen-komponen. Nah, ada tujuan pendidikan, organisasi pendidikan, masa pendidikan, program isi pendidikan, prasarana pendidikan, sarana dan teknologi pendidikan, dan terakhir ada biaya pendidikan. Setelah komponen, lalu ada bentuk transformasi. Yang pertama ada transformasi administratif atau manajerial pendidikan, yaitu proses pengelolaan pendidikan nasional oleh pemerintah. Yang kedua ada transformasi operasional, yaitu proses pengelolaan pendidikan oleh sekolah dan pendidikan luar sekolah. Oke, yang terakhir ada hasil, nih nomor 3. Nah, terdiri dari orang-orang yang terdidik yang mempunyai kemampuan. Kemudian ada orang-orang yang terdidik dapat berperan sebagai pertama seseorang yang mau mengembangkan kemampuannya atau terus belajar. Yang kedua ada seseorang yang menjadikan anggota keluarga yang baik menjadi warga negara yang baik dan sebagainya. Dan terakhir menjadi hamba Tuhan yang baik. Ini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari teman saya yang sebelumnya mengenai batasan pendidikan. Nah, sekarang yang kedua, unsur-unsur pendidikan. Yang dari A, peserta didik. Oke, dari pengertiannya dulu nih. Peserta didik adalah seseorang yang sedang berkembang, memiliki potensi tertentu, dan dalam mengembangkan potensinya tersebut secara optimal dibantu oleh pendidik. Itu menurut Uyon. Tadi, itu menurut Uyon Sadullah. Sekarang, menurut pendapat Lange-Freud, berpendapat bahwa peserta didik adalah seseorang yang secara mutlak memerlukan bantuan orang lain untuk menyelenggarakan dan melanjutkan hidup. Dan karakteristik peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, anak didik adalah subjek. Yang kedua, anak didik sedang berkembang. Yang ketiga, anak didik hidup dalam dunia tertentu. Yang keempat, anak didik hidup dalam lingkungan tertentu. Dan terakhir, ada anak didik memiliki potensi dan dinamika. Hal-hal tersebut merupakan karakteristik dari peserta didik. Ada pengertian peserta didik, lalu ada fungsi peserta didik. Peserta didik sebagai komponen dalam pendidikan dan sebagai individu yang memiliki potensi yang sedang berusaha mengembangkan potensinya, memposisikan dirinya sebagai subjek dalam pendidikan. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa keberadaan peserta didik yang unik, berkembang terus, dan mempunyai potensi menunjukkan bahwa fungsi peserta didik adalah terus belajar di berbagai jalur dan jenis pendidikan yang relevan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Dan terakhir, ada jenis-jenis peserta didik. Oke, jenis-jenis peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan usia dan berdasarkan kondisi fisik serta psikisnya. Pertama, jenis peserta didik berdasarkan usia. Ada kategori peserta didik untuk anak dengan sebutan anak didik, ada kategori untuk orang dewasa dengan sebutan warga belajar, dan kategori lanjut usia dengan sebutan warga binaan lansia. Ada jenis pendidikan berdasarkan kondisi fisik dan psikisnya. Ada 2 kategori. Yang pertama ada anak normal, dan yang kedua ada anak berkebutuhan khusus atau disebut dengan ABK. Pada anak kebutuhan khusus itu juga ada kategorinya. Yang pertama ada tunanetra, yang kedua ada tunarungu, yang ketiga ada tunagrahita, yang keempat ada tuna daksa, yang kelima ada tuna laras. Pengertian pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang bertugas untuk membimbing anak agar anak tersebut dapat menuju ke arah kedewasaan. Ada 6 kriteria seorang pendidik, yaitu yang pertama, kesadaran diri dan penerimaan diri, yang kedua, pertumbuhan dan aktualisasi diri, yang ketiga, integrasi, yang keempat, otonomi, 5, persepsi realitas, dan yang terakhir, penguasaan lingkungan. Lalu, ada fungsi pendidik. Fungsi dari pendidik yaitu membimbing, mengarahkan, dan membantu peserta didik untuk mencapai kedewasaan. Jenis-jenis pendidik dibagi menjadi 2, yaitu pendidik kodrati, contohnya adalah orang tua, dan pendidik profesi, contohnya adalah guru, dosen, dan tutor. Tujuan pendidikan adalah suatu rumusan tentang apa yang harus dicapai
oleh anak didik dan di dalamnya memuat nilai dan norma-norma kebudayaan, kepercayaan, religi, filsafat, ideologi, dan lain sebagainya. Fungsi dari tujuan pendidikan berfungsi sebagai pedoman atau pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan. Jenis-jenis tujuan pendidikan terdapat 6 jenis, yaitu yang pertama, tujuan umum, kedua, tujuan khusus, ketiga, tujuan insidentil, keempat, ada tujuan sementara, dan yang kelima, ada tujuan tak lengkap. Dan yang terakhir juga ada tujuan intermedier. Selanjutnya, ada 3 jenis ranah pendidikan, yaitu ranah kognitif yang mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan analisis, penilaian kreasi. Yang kedua, ada ranah afektif yang mencakup kesadaran, partisipasi, penghayatan, perorganisasian, dan karakterisasi. Yang ketiga, ada ranah psikomotor yang mencakup gerakan refleks, gerakan dasar, perseptual, kemampuan jasmani, gerakan-gerakan terlatih, dan komunikasi non-diskursif. Ada juga 5 rumusan tujuan pendidikan berdasarkan hierarki, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional, umum, tujuan instruksional khusus. Selanjutnya, ada materi atau isi pendidikan. Isi pendidikan sebagai salah satu komponen sistem pendidikan yang memuat baik aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi atau materi isi pendidikan adalah sebagai bahan yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, jenis-jenis materi. Ada 3 jenis materi isi pendidikan, yaitu yang pertama, pengetahuan yang terdiri atas fakta konsep, prinsip prosedur, dan metakognisi. Sikap yang kedua, ada sikap atau nilai yang merupakan hasil aspek sikap, misalnya nilai kejujuran dan nilai kasih sayang. Yang ketiga, ada keterampilan. Selanjutnya, ada alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diciptakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan ketika menentukan alat pendidik, yaitu tujuan apa yang hendak dicapai dengan alat itu, siapa pendidik yang menggunakan alat itu, anak peserta didik mana yang akan dikenal alat itu, dan bagaimana menggunakan alat itu. Fungsi alat pendidikan menurut Tirta Harja dan Laszlo dibagi menjadi 3. Ada yang bersifat preventif, kuratif, dan juga developmental. Yang pertama, fungsi alat pendidikan yang bersifat preventif adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti memberikan larangan, peringatan, batasan, dan hukuman. Selanjutnya, yang kedua, fungsi alat pendidikan yang bersifat kuratif adalah untuk memberikan sifat personal dengan cara menasihati, memberi saran, dan juga ajakan positif. Yang ketiga, fungsi alat pendidikan sebagai developmental adalah fungsi yang digunakan untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik dari masing-masing peserta didik. Contohnya seperti memberikan bahan ajaran yang sesuai dengan kurikulum, mengikuti perlombaan akademik maupun non-akademik yang bertujuan untuk mengasah potensi masing-masing peserta didik. Selanjutnya, fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3, fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.